Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Depa Ginanjar, SPDI, salah satu mahasiswa PPG PAI Batch 1 tahun 2025 pada LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini Rabu tanggal 7 Mei tahun 2025, saya akan mempraktekkan pembelajaran Take and Give dan Inquiry pada kelas 5 SDN Cigadung, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Kapan dulu? Siap, gerak. Lencang depan, gerak. Tegak, gerak. Periksa kebersihan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Iya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin oleh ketua kelasnya, maju ke depan. Duduk siap, sebelum belajar mari kita baca doa mulai.
dan lagu nasional. Boleh Ananda Najia pimpin nyanyi ya ke depan. Yang lain silakan berdiri. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, saya berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Silakan duduk kembali. Terima kasih Najia Andini. Sekarang mari kita mendengarkan dulu surat Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurun ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ya, seperti yang kita dengarkan barusan surat Al-Baqarah ayat 179. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan mengecek kehadiran. Yang namanya dipanggil, acungkan tangan dan bilang siap. Ya. Abdul Hafid, Abil Wafa, Alifa, Amelia, Dita, Dika, Dira, Japan, Kahfi. Oh, Kahfi, ada yang tahu kemana Kahfi? Tidak ada yang tahu. Oh, berarti tanpa keterangan ya, Kahfi tidak masuk hari ini. Mailani, Marcel, Aditya, Maisa, Iqbal, Akbar. Akbar juga tidak masuk ya? Ada yang tahu? Tidak, berarti tidak ada keterangan ya. Davis, Muhammad Davis, Najia, Nida, Raisa, Rindi, Aswali, Robi, Sahrinal, Salsalitantri, Salsabila, Suci. Yang tidak hadir hanya 2 orang ya, itu tanpa keterangan. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin kalian melihat dulu gambar itu ya, tampilan itu. Nah, sudah ada yang tahu itu? Hah? Gambar apa itu? Ka'bah. Nah, kita akan belajar tentang ibadah haji ya, ibadah haji. Ataukah kalian pernah ini
melihat keluarga atau tetanggamu yang pergi melaksanakan ibadah haji? Pernah. Ya. Terus bagaimana perasaan kalian melihatnya? Sedih? Senang apa bagaimana? Apa mau ikut? Apa kalian ingin juga berangkat ke tanah suci? Ingin. Ya, maka dari itu menabunglah sejak kecil ya, menabung sejak kecil supaya bisa berangkat haji. Apakah kalian sudah mengetahui apa haji itu? Syaratnya apa? Sudah belum? Belum. Nah ini kalian bisa lihat ya gambar Ka'bah, Baitullah ya, menyempurnakan Islam dengan haji, gitu ya. Nah sekarang coba kalian dibagi ke dalam 4 kelompok ya, 4 kelompok. Boleh berdekatan duduknya atau berhadapan-hadapan, silakan. Coba berkelompok. So, duduknya berdekat-dekatan, berkelompok. Mejanya disatukan, ayo. Nah, itu tadi satu. Ya, satu kelompok, satu kartu. Nah, ini satu. Ini satu. Ini ke sini. Gabung ke sini. Gabung. Ini juga gabung ke sini. Digabung. Ya. Dibawa kursinya di sini. Itu kita di sana, di sini. Ya silakan kalian pahami dulu itu kartu itu, dilihat, dibaca, dipahami, nanti bertukar ya dengan kelompok yang lain. Kelompok ini kebagian apa? Rukun haji. Rukun haji. Kelompok yang ini kelompok 2 Wajib haji. wajib haji. Kelompok 3 Pengertian haji. pengertian haji. Kelompok 4 Wajib haji. syarat wajib haji. Silakan dipahami, dibaca dulu. Silakan dibaca dulu. Mulai ibadah haji mengenakan pakaian ihram serbuk putih sa'i dan mulai ibadah ini harus dilakukan dengan kegiatan dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Singkatnya, haji adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim Setelah kalian tadi membaca itu apa yang ada di kartu, mari sekarang lihat ke depan. Ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu setelah ikut proses pembelajaran peserta didik, mampu kalian itu satu, meyakini ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Dua, membiasakan perilaku terpuji dan rela berkorban.
3. Menjelaskan ketentuan pelaksanaan haji. 4. Menemukan hikmah dalam pelaksanaan ibadah haji. 5. Mempraktekkan manasik haji. Itu ya, ada 5 yang harus dicapai oleh kita. Nah, setelah itu kalian tadi sudah dibaca ya itu kartunya. Silakan dari kelompok mana dulu? Mau kelompok 4, 1, 2, 3 mau mempresentasikan ke depan? Silakan. Kelompok 2 saja dulu. Ananda Habib, silakan dibacakan dulu itu apa? Tentang apa? Wajib haji itu ada apa saja? Silakan. Wajib haji Di depan. Yang lainnya tolong didengarkan dengan baik. Wajib haji adalah serangkaian kewajiban yang harus dilaksanakan oleh jamaah haji selama pelaksanaan ibadah haji. Jika kewajiban ini ditinggalkan, hajinya tetap sah, namun ada konsekuensinya berupa pembayaran dam atau denda. Berikut adalah beberapa contoh wajib haji. Ihram dan miqat. Niat berhaji dimulai dari miqat yang telah ditentukan. Mabit di Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah setelah wukuf di Arafah. Mabit di Mina, bermalam di Mina selama hari tasyrik. Melempar jumrah di jumrah ula, wusta dan akabah. Tawaf wada, tawaf perpisahan setelah selesai semua rangkaian ibadah haji. Sudah? Dah. Silahkan duduk lagi. Lanjut kelompok 1, silakan di depan dibacakan. Apa itu kelompok 2, kelompok 1 apa itunya? Rukun haji. Nah, rukun haji itu ada apa saja? Silakan dibaca. Rukun haji adalah kegiatan pokok yang wajib dilakukan dalam ibadah haji. Jika ada satu rukun yang dilakukan, maka ibadah haji tersebut dianggap tidak sah. Rukun haji terdiri dari 6 hal, yaitu ihram, wukuf, Arafah, tawaf ibadah, sa'i, tahallul, dan tasbih. Ya, ada berapa rukun haji itu? Ada 6 ya. Nanti kita bahas lagi. Silakan kelompok 4 dulu. Kelompok 4 itu apa? Wajib. Syarat wajib haji. Sebelah sini. Dan keras suaranya biar kedengaran oleh temannya. Ya, sudah. Terima kasih. Ayo selanjutnya kelompok 4 ya. Kelompok 3 ya, 3. Silakan kelompok 3 itu bagian apa? Pengertian haji. Ya, silakan. Pengertian haji. Secara bahasa, haji akan berarti menyengaja atau menuju. Dalam istilah syariat Islam, haji berarti menyengaja mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan ibadah tertentu dengan mengikuti rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Penjelasan lebih rinci secara bahasa, haji al-hajj berasal dari bahasa Arab dan berarti menyengaja atau menuju. Istilah ini mengacu pada niat untuk mendatangi tempat
Rasulullah di Mekah. Secara istilah syariat, haji dalam konteks Islam berarti mengunjungi Ka'bah di Mekah untuk melaksanakan ibadah tertentu seperti ihram, wukuf, tahap, sa'i, dan melontar jumrah. Ibadah ini harus dilakukan dengan mengikuti rukun dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Singkatnya, haji adalah ibadah yang wajib bagi setiap muslim yang mampu, yang melibatkan perjalanan ke Mekah dan melaksanakan rangkaian ibadah tertentu dengan mengikuti aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Ya, terima kasih pada kelompok 3. Selanjutnya mari kita simak video tentang ibadah haji ya. Disimak dengan seksama ya. Kata haji berasal dari bahasa Arab yang artinya menyengaja atau menuju. Maksudnya adalah sengaja mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Makkah untuk melakukan ibadah kepada Allah pada waktu tertentu dan dengan cara tertentu secara tertib. Adapun yang dimaksud dengan waktu tertentu ialah bulan-bulan haji yang dimulai dari bulan Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Puncak pelaksanaan ibadah haji pada tanggal 9 Zulhijjah, yakni saat dilangsungkannya ibadah wukuf di Padang Arafah. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja mengunjungi Ka'bah dengan niat beribadah pada waktu tertentu dengan syarat-syarat dan dengan cara-cara tertentu pula. Haji juga diartikan menyengaja ke Makkah untuk menunaikan ibadah tawaf, sa'i, wukuf di Arafah, dan menunaikan rangkaian manasik dalam rangka memenuhi perintah Allah dan mencari ridhonya. Haji merupakan rukun Islam yang kelima. Hukum melaksanakan ibadah haji adalah wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Hal ini ditegaskan oleh Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 97. Kewajiban haji adalah sekali dalam seumur hidup. Apabila ada yang melaksanakan haji lebih dari sekali, hukumnya adalah sunnah. Hal ini juga didasarkan pada hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas sebagai berikut. Rasulullah berkhutbah kepada kami. Beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, telah diwajibkan haji atas kamu sekalian." Lalu Al-Aqra bin Jabis berdiri kemudian berkata, "Apakah kewajiban haji setiap tahun ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Sekiranya aku katakan ya, tentulah menjadi wajib, dan sekiranya diwajibkan, engkau sekalian tidak akan mampu. Ibadah haji itu sekali saja, siapa yang menambahi itu berarti perbuatan sukarela." Syarat haji terbagi ke dalam 2 bagian, yakni syarat wajib haji dan syarat sah haji. Syarat haji ialah perbuatan-perbuatan yang harus dipenuhi sebelum ibadah haji dilaksanakan. Apabila syarat-syaratnya tidak terpenuhi, gugurlah kewajiban haji seseorang. Para ulama fikih sepakat bahwa syarat wajib haji adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, berakal atau tidak gila. Yang ketiga, baligh. Yang keempat, ada muhrimnya, dan yang kelima, mampu dalam segala hal. Sedangkan syarat sah haji adalah sebagai berikut. Pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Dan yang keempat, merdeka. Adapun rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang harus dilaksanakan atau dikerjakan sewaktu melaksanakan ibadah haji. Maka apabila ditinggalkan, ibadah hajinya tidak sah. Adapun rukun haji adalah sebagai berikut. Pertama, ihram. Ihram adalah berniat mengerjakan ibadah haji atau umroh yang ditandai dengan mengenakan pakaian ihram yang berwarna putih dan membaca lafaz labbaik Allahumma hajjan.
Yang kedua, wukuf. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah dari tergelincirnya matahari hingga terbenam. Yang ketiga, tawaf. Tawaf adalah berputar mengelilingi Ka'bah dan dilakukan secara berlawanan dengan arah jarum jam dengan posisi Ka'bah di sebelah kiri badan. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di Hajar Aswad pula, dilakukan sebanyak 7 kali putaran. Yang keempat, sa'i. Sa'i adalah berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali, yang dimulai dari Bukit Sofa dan berakhir di Bukit Marwah. Sa'i dilakukan setelah pelaksanaan ibadah tawaf. Yang kelima, tahallul. Tahallul adalah mencukur atau memotong rambut kepala sebagian atau seluruhnya minimal 3 helai rambut. Tahallul dilakukan setelah melontar jumroh Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah yang disebut dengan tahallul awal. Dan yang keenam, tertib, yakni berurutan dalam pelaksanaan mulai dari ihram hingga tahallul. Dari segi pelaksanaannya, ibadah haji terbagi ke dalam 3 jenis. Pertama, haji tamattu, yakni melaksanakan umroh terlebih dahulu, kemudian menggunakan pakaian ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Yang kedua, haji ifrad. Haji ifrad adalah berihram dan berniat dari mikot hanya untuk haji. Dengan kata lain, mengerjakan haji terlebih dahulu, kemudian mengerjakan umroh. Dan yang ketiga, haji kiron. Haji kiron adalah melaksanakan haji dan umroh dengan 1 kali ihram. Artinya, apabila seorang jamaah haji telah memilih jenis haji ini, maka jamaah tersebut berihram dari mikot untuk haji dan umroh secara bersamaan. Setiap ibadah yang diperintahkan Allah memiliki hikmah dan keutamaan. Hikmah dan keutamaan tersebut yang satu dengan yang lainnya berbeda sebagai bentuk saling melengkapi dan saling menyempurnakan. Adapun yang termasuk keutamaan ibadah haji diantaranya sebagai berikut. Pertama, ibadah haji merupakan amalan yang paling utama. Yang kedua, ibadah haji merupakan bentuk jihad. Yang ketiga, ibadah haji mampu menghapus dosa. Dan yang keempat, pahala ibadah haji adalah surga. Nah, itu ya, kalian sudah lihat dan dengar. Haji itu berasal dari kata haju ya. Nah, setelah kalian menyimak melihat video tadi, mari sekarang Bapak jelaskan haji itu berasal dari kata haj ya hujan yang artinya sengaja atau menyengaja mengunjungi Ka'bah ya, itu menurut bahasa Arab. Sedangkan menurut istilah, haji adalah sengaja berkunjung ke Baitullah Al-Haram Ka'bah di Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan serangkaian amalan yang telah diatur dan ditetapkan oleh Allah SWT sebagai ibadah dan bentuk ketaatan kepada itu ya haji. Terus tadi ada juga syarat haji. Syarat haji itu apa saja? 1, apa? 1 Islam, 2 balik, 3 apa? Beramal, 4 mampu. Itu adalah syarat-syarat haji. Selain syarat ada juga rukun haji. Rukun haji itu ada berapa? Ada 6 ya. 1 apa? Ihram ya. 2 wukuf ya. 3 tawaf, 4 sa'i, 5 tahallul, 6 tertib. Itu ya. Jadi coba ihram itu artinya mengharamkan atau adapun secara
ihram itu adalah berniat untuk memulai haji. Coba lihat di sini, kalian lihat. Tadi kan sudah dibaca, kenapa belum paham ya? Nah ini. Nah, satu Islam ya, dua balik, tiga berakal, bisa atau mampu. Itu adalah syarat haji. Nah, sekarang kita ke rukun haji. Rukun haji ini tadi ada 6 ya. 1 ihram. Ihram itu berniat kita mengerjakan haji. 2 wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah artinya berdiam diri untuk memperbanyak zikir dan berdoa di padang Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar. Selanjutnya 3 apa? Nah, tawaf ifadah. Tawaf itu artinya mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Itu ya. Awalnya dimulai dari Hajar Aswad dengan Ka'bah berada di sebelah kiri dan berjalan kaki bagian yang mampu. Tawaf merupakan bentuk kerinduan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya 4 apa? Sa'i. Sa'i ini adalah berjalan atau berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali juga. Ya. Terus yang terakhir yang kelima tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul adalah rukun tahallul yaitu memotong rambut ya, atau mencukur. Pelaksanaannya ini dengan cara memotong rambut paling sedikit 3 helai atau banyak ya di kotak langsung bisa. Wujud membersihkan semua kotoran yang ada di kepala. Dan terakhir 6 itu adalah tertib, yaitu pelaksanaannya seluruh rukun haji sesuai dengan urutan yang sesuai. Jadi jangan sa'i dulu baru tawaf, jangan ya, harus sesuai dengan urutannya. Itu adalah rukun haji ya. Sekarang wajib haji. Nah, wajib haji ini 1 berihram dari mikot. Mikot adalah batas tempat atau waktu bagi seseorang yang akan melaksanakan ibadah haji. Nah, mikot. Selanjutnya 2 mabit atau bermalam di Musdalifah pada tanggal 9 Zulhijjah dari perjalanan dari Arafah ke Mina. Itu mabit. Selanjutnya melontar Jamaroh Aqabah tanggal 10 Zulhijjah. Dan keempat mabit di Mina pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Hukumnya ini adalah sunnah. Terus yang kelima melontar Jamaroh ya, ulah, wasta dan Aqabah pada hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Tawaf pada yaitu melakukan tawaf perpisahan pada saat akan meninggalkan kota Makkah. Dan selanjutnya meninggalkan perbuatan yang dilarang pada waktu ihram. Hikmah pelaksanaan ibadah haji. Hikmahnya untuk apa kita melaksanakan ibadah haji? 1, kita supaya menjadi hati ikhlas ya, dan pemurah bagi sesama kaum muslim. 2, ibadah haji menjadikan kita kembali ke fitrah. 3, menumbuhkan jiwa pengorbanan. 4, meningkatkan semangat ibadah yang sempurna. 5, membangun persaudaraan Islam yang dunia. Setelah
hikmah pelaksanaan ibadah haji? Apakah hatimu tergerak untuk melaksanakan ibadah haji? Tergerak tidak? Tergerak. Ya. Apa yang akan kamu lakukan agar keinginanmu melaksanakan ibadah haji bisa terwujud? Apa? Bisa dengan menabung, ya. Ada yang pernah lihat kalian ada nabung sejak SD, pas nanti keluar sekolah bisa berangkat haji. Tuh. Nah selanjutnya kalian Bapak kasih tugas untuk mengisi LKPD, ya. Di LKPD ini lembar kerja peserta didik. Nanti di sini dikasih nama, ya. Nama kelompok kalian itu ada berapa orang? Dikasih nama, lihat itu petunjuknya apa? Nah, setelah kita tadi beberapa itu apa materi, ya, lihat dari mulai video penjelasan itu teman-temannya yang presensi ke depan. Sekarang Bapak akan menyimpulkan tentang ibadah haji. Ibadah haji itu adalah artinya berkunjung, ya. Secara istilah haji itu berkunjung ke Ka'bah, ya. Hukumnya haji itu apa? Dalam seumur hidup berapa kali? 1 kali. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Haji itu berarti hukumnya Sunnah. Ini ada beberapa pertanyaan, dijawab ya dengan cepat. Jemaah haji melakukan wukuf di Arafah. Bagus. Pelaksanaan ibadah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Dalam rangkaian ibadah haji disebut tawaf. 3. Rangkaian ibadah haji agar sah harus dilaksanakan dengan tertib. 4. Mabit di Musdalifah, yaitu menginap 1 malam di Musdalifah pada malam 9. Orang yang melaksanakan ibadah haji dan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala akan masuk ke surga. Nah, pertemuan hari ini cukup sampai di sini. Mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.